Puji Tuhan. Katakan bersama saya seperti biasa, saudara yang juga ada di rumah, katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Lebih banyak lagi hari ini yang hadir ibadah onsite dibanding minggu yang lalu. Sebelum saya memulai, saya mau tanya sama saudara, siapa di antara saudara yang baru pertama kali datang ke tempat ini? Wow, 1, 2, 3. Saudara baru pertama kali datang ke tempat ini? Selama ini ikut ibadah online? Oke, saya mengucapkan selamat datang di Bethesda Church, di Rumah Kasih Karunia. Amin. Jadi hari ini, tahun 2022 adalah tahun The Year of Amen. The Year of Amen. Di mana di tahun ini, dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara, kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, tapi semuanya akan dipenuhi. Amin. Kenapa? Karena sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Jadi buat saudara, buat saya yang ada di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan pasti digenapi. Itu sebabnya ketika kita tahu kebenaran ini, bahwa janji Tuhan pasti digenapi buat setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus, waktu saya mendengar janji itu, respon saudara berkata, amin. Amin artinya believe, I believe, saya percaya. Amin. Ketika janji itu datang dari si pemberi janji, waktu saudara berkata, aku percaya. Amin. Saudara memberikan kemuliaan kepada si pemberi janji. Amin. Kita lihat videonya sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Tahun 2022, The Year of Amen. Amen. Di mana di tahun ini dari semua yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saudara, kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya akan dipenuhi. Kenapa? Sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Jadi kalau saudara mengerti kebenaran ini, bahwa semua janji Tuhan buat orang-orang yang ada di dalam Yesus adalah ya pasti digenapi. Itu sebabnya setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, respon saudara harus berkata apa? Amin. 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 Jadi bagaimana caranya
kita bisa menerima janji-janji Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan punya begitu banyak buat saudara, buat saya. Bagaimana caranya kita menerima janji-janji Tuhan? Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar. Yang pertama adalah, saya akan recap sebentar khotbah minggu yang lalu. Mungkin ada beberapa saudara yang baru datang ke tempat ini, yang baru balik dari liburan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar untuk menerima janji Tuhan. Yang pertama, ini paling penting. Karena tadi kita sudah melihat bahwa the world today, apa the world today? Di tahun 2022, saudara akan dihadapkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi saudara nggak perlu takut. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang memiliki janji Tuhan. Amin. Tetapi masalahnya, saudara mau percaya yang mana? Saudara mau percaya sama apa yang saudara lihat, atau saudara mau percaya sama janji Tuhan? Dalam setiap situasi yang saudara hadapi, saudara punya janji dari Tuhan. Saudara mau percaya yang mana? Kalau saudara nggak percaya sama janji Tuhan, saudara lebih percaya sama apa yang saudara lihat, unbelief. Unbelief sama halnya seperti tangan yang tertutup yang menolak janji Tuhan. Tetapi sebaliknya, iman, faith, ketika saudara percaya sama janji Tuhan atas situasi yang saudara hadapi. Amin. Iman, faith, sama halnya seperti tangan yang terbuka yang siap untuk menerima janji Tuhan. Jadi yang pertama, untuk bisa menerima janji Tuhan, ini paling hakiki, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Jangan sampai ada ketidakpercayaan. Ingat, bangsa Israel tidak bisa menerima janji Tuhan. Mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian karena ketidakpercayaan. Jadi setiap kali saudara mendengar janji Tuhan, percayalah. Bilang sama kiri kanan saudara, percayalah. Amin, percayalah. Kenapa? Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Artinya apa? Janji-janji Allah semuanya pasti digenapi dalam saudara dan saya yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau saudara tahu kebenaran ini, bahwa semua janji Allah pasti digenapi dalam hidup saya yang ada dalam Kristus Yesus, waktu janji itu datang, saudara harus memberikan respon, amin. Amin, amin. Itu sebabnya kita berkata amin oleh Dia. Untuk apa? Memuliakan Allah. Apa artinya amin? Believe. Aku percaya. Amin. So be it unto me. Waktu janji itu datang dari si pemberi janji. Ketika saudara mendengar janji itu, dan ketika saudara berkata, amin, aku percaya. Saudara memberikan kemuliaan kepada si pemberi janji. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi yang pertama, jangan sampai ada ketidakpercayaan. Percayalah. Dan respon yang bisa saudara berikan adalah dengan berkata apa? Amin. Ketika saudara berkata amin, janjinya digenapi dalam hidupmu. Amin. Dan yang kedua, perhatikan baik-baik. Tuhan punya begitu banyak. Saudara masih ingat cerita minggu yang lalu? Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian. Mereka sudah tinggal di tanah perjanjian. Tuhan berperang buat mereka, membawa mereka masuk, menghalau semua musuh-musuh mereka. Tidak ada satupun yang bertahan di hadapan mereka. Mereka sudah mendiami tanah perjanjian. Ketika Yosua sudah menjadi tua dan lanjut umur, Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, kamu sudah tua dan lanjut umurmu. Tetapi mengenai negeri ini, masih banyak yang belum kamu duduki. Dengan kata lain, kamu sudah masuk ke tanah ini. Kamu sudah terima janjiku. Tapi masih banyak janji-janjiku yang belum kamu terima. Tuhan punya banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Amin. Masih amat banyak yang belum saudara terima. Apakah saudara mau terima semuanya? Bagaimana caranya kita menerima janji Tuhan yang belum kita terima sampai hari ini? Bagaimana cara? Kita sudah belajar dari cerita setelah Yosua mati kemarin. Setelah Yosua mati, bangsa Israel mau menduduki tanah yang belum mereka duduki. Mereka bertanya sama Tuhan, siapa terlebih dahulu yang maju berperang? Karena mereka harus menjelajah, harus mengeksplor tanahnya untuk bisa menduduki. Karena janji Tuhan, setiap tempat yang kamu injak, mereka harus berjalan, mereka harus mengeksplor, mereka harus injak, akan menjadi milikmu. Jadi mereka harus berjalan, mereka harus mengeksplor, mereka harus usir penduduknya, baru mereka duduki.
Mereka bertanya, siapa yang terlebih dahulu maju berperang melawan orang Kanaan? Dan Tuhan berkata, siapa yang terlebih dahulu? Yehuda first. Yehuda yang pertama kali. Untuk menduduki apa yang Tuhan janjikan, yang belum mereka terima. Yehuda yang pertama kali. Apa artinya Yehuda? Praise. Memuji Tuhan. Jadi untuk menerima janji Tuhan, respon yang pertama kali adalah memuji Tuhan. Praise Him. Bagaimana caranya? Itu sebabnya kita berkata amin untuk memuliakan Dia. Praise Him. Jadi respon saudara yang pertama kali ketika saudara mendengar janji Tuhan, respon yang saudara berikan adalah amin. 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 Kemudian Yehuda waktu menduduki Kanaan, dia tidak seorang diri. Dia ajak saudaranya. Siapa saudaranya? Simeon. Apa artinya Simeon? Hearing. Untuk menduduki, menjelajah, mengeksplor tanah yang belum mereka duduki. Yehuda mengajak Simeon. Simeon artinya hearing. Bagaimana caranya menerima janji-janji Tuhan yang belum saudara terima hari ini? Explore janji Tuhan. Saudara harus mengeksplor janji Tuhan. Tuhan punya banyak yang Tuhan mau berikan kepada saudara, kepada saya. Itu sebabnya saudara harus explore. Apa maksudnya? Luangkan waktumu mendengar. Simeon, luangkan waktumu mendengar firman Tuhan. Luangkan waktumu buka Alkitab, baca firman Tuhan. Luangkan waktumu mendengar khotbah-khotbah di channel YouTube Bethesda Church. Dalam setiap khotbah ada begitu banyak janji Tuhan. Masih amat banyak. Masih amat banyak kata Tuhan yang belum kamu terima. Sudah 4 tahun kita, 1 tahun 52 minggu, setiap minggu ada 1 khotbah, 52 kali 4 ada 208 khotbah. Explore, cari tahu, dan katakan amin. Kenapa? Karena Yehuda bersama-sama dengan Simeon. Nggak bisa dipisahkan. Yehuda bersama-sama dengan Simeon. Dengar, Simeon, Yehuda. Simeon, Yehuda. Dengar, muliakan dia. Dengar, muliakan dia. Bagaimana cara memuliakan dia? Dengan berkata, amin. Katakan amin buat setiap janji Tuhan yang saudara explore, yang saudara dengar, yang saudara baca. Maka saat itu saya percaya ketika saudara berkata amin, saudara memuliakan Allah, saudara akan menerima semua janji-janjinya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Yuk berikan dulu kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Jadi mulai hari ini saya akan ajak saudara sampai ke depan terus. Saya akan ajak saudara untuk mengeksplor janji-janji Tuhan. Amin. Dan respon yang bisa saudara berikan yang paling simple tapi powerful adalah dengan berkata apa? Amin. Tapi sebelum kita mengeksplor, saya mau saudara memiliki pengertian terlebih dahulu. Kenapa hanya di dalam Yesus? Kenapa hanya di dalam Yesus? Janji Allah adalah ya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara akan semakin semangat mengeksplor. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di dalam Yesus. Saya ada di dalam Yesus. Dan janjinya adalah semua janji Tuhan. Ya, di dalam Kristus. Nah hari ini saya akan ajak saudara menjelaskan kepada saudara terlebih dahulu. Sebelum minggu-minggu ke depan kita akan eksplor semua janji Tuhan. Amin. Saya akan ajar saudara, kita sama-sama belajar. Kenapa dikatakan hanya di dalam Yesus Kristus janji Allah ya. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Yang dalam Kristus. Hanya di dalam Yesus. Katakan bersama saya, hanya di dalam Yesus. Amin. Telah mengaruniakan kepada kita. Apa artinya telah? Sudah. Amin. Segala berkat rohani di dalam surga. Segala artinya semua. Jadi perhatikan baik-baik. Bapa di surga sudah memberikan semua berkat rohani kepada saudara, kepada saya yang ada di dalam Yesus Kristus. Pertanyaan saya tadi, kenapa hanya di dalam Yesus? Kenapa hanya di dalam Yesus? Kenapa hanya di dalam Yesus berkat ini? Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca Ulangan pasal 28.
Di dalam Ulangan pasal 28, di situ Allah memperkatakan perkataan berkat kepada bangsa Israel. Tetapi sebelum Allah memperkatakan perkataan berkat kepada bangsa Israel, Allah terlebih dahulu mengatakan ini. Perhatikan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Perhatikan baik-baik. Jadi, saudara harus terlebih dahulu baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Baru setelah itu, apa yang terjadi? Tuhan Allahmu akan mengangkat saudara. Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setelah saudara diangkat tinggi, dari posisi ini, ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jadi posisi saudara sebelum menerima berkat ini sangat penting sekali. Saudara harus diangkat dulu tinggi di atas segala bangsa di bumi. Ingat, diangkat tinggi di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Setelah itu, Tuhan baru memperkatakan berkatnya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau pada waktu keluar, pada waktu masuk, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, adonanmu. Betul? Tuhan akan membukakan perbendaharaan yang melimpah, yakni langit. Tuhan akan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbungmu, ke dalam tempat usahamu. Tuhan akan membuat musuh-musuhmu terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang kau, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Dia akan membawa engkau terus naik, tidak pernah turun. Tetapi, ini berkatnya. Tetapi, sebelum Tuhan memperkatakan berkatnya, Tuhan terlebih dahulu bilang gini, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala artinya semua perintahnya. Ada 10. Konteksnya adalah hukum Taurat, ada 10, nggak boleh gagal satu. Semuanya. Oke? Maka, kalau saudara berhasil, yang pertama kali Tuhan lakukan, Tuhan akan mengangkat saudara di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini, segala berkat ini datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Pertanyaan saya, apakah ada di antara mereka, atau apakah ada di antara saudara yang sanggup mendengarkan dengan baik-baik dan melakukan perintahnya seluruhnya dengan sempurna? Ada yang sanggup? Tidak ada seorang pun. Itu sebabnya Alkitab berkata, Allah menemukan ada cacat di dalam perjanjian lama yang Allah buat dengan bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat. Ada cacat. Ibrani pasal 8 ayat 7. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Allah menemukan ada cacat dalam perjanjian lama yang Allah buat dengan bangsa Israel berdasarkan hukum Taurat. Ada cacatnya. Karena Allah menemukan ada cacatnya. Di mana cacatnya? Waktu mereka hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada satupun yang bisa diberkati. Mereka semua hidup dalam kutuk. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang sanggup mendengar dan melakukan semuanya. Allah menemukan ada cacat. Karena Allah menemukan ada cacat dalam perjanjian yang pertama. Perjanjian lama. Allah buat perjanjian yang baru. Perjanjian baru. Allah buat perjanjian yang baru. Di mana perjanjiannya, perjanjian baru ini dibuat bukan berdasarkan kebaikan dan kesetiaan manusia, tetapi perjanjiannya dibuat berdasarkan kebaikan dan kesetiaannya Allah. Wow. Wow. Dan ingat baik-baik, perjanjian yang pertama tadi. Kamu harus terlebih dahulu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah. Dan melakukan dengan setia. Dengan kata lain, kamu harus genapi dulu 10-10-nya. Kalau kamu berhasil menggenapi 10-10-nya. Tahap kedua, Tuhan mengangkat saudara tinggi di atas segala bangsa di bumi. Setelah itu, yang ketiga, berkat datang kepadamu. Apakah ada yang sanggup? Enggak ada. Kemudian, yang namanya perjanjian, tinggal perjanjian. Amin. Harus digenapi.
Nggak boleh tidak digenapi. Itu sebabnya, dengan segala hikmat yang Tuhan miliki. Dengan segala hikmat yang Tuhan miliki. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Allah lakukan? Dia berikan anaknya. Anaknya datang ke dalam dunia ini. Anaknya menjadi manusia, Yesus Kristus. Alkitab berkata, dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Dia adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang sanggup menggenapi seluruh hukum Taurat. Alkitab berkata, Yesus adalah kegenapan hukum Taurat. Dia bukan hanya genapi hukum Taurat, tapi dia gantikan posisimu tergantung di atas kayu salib. Menanggung semua penalti, hukuman, akibat kegagalan saudara, kegagalan saya. Amin. Nah, karena Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, karena hanya dia satu-satunya. Karena dia sudah menggenapi hukum Taurat, dia layak diangkat ke tempat yang tinggi. Amin. Dia mati, dia naik ke surga. Amin. Kemudian waktu dia naik ke surga, Bapaknya berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, di tempat yang tinggi. Di surga, jauh lebih tinggi. Alkitab berkata, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Dia jauh lebih tinggi dari segala bangsa di bumi. Amin. Dan perhatikan baik-baik, ini kabar baiknya. Buat saudara, buat saya, yang percaya sama Yesus, Allah menempatkan saudara di dalam Yesus. Amin. Yesus sekarang ada di mana? Di surga, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dari setiap nama yang dapat disebut. Dia ada di tempat yang tinggi di atas segala bangsa di bumi. Dan kabar baiknya, saudara dan saya yang percaya sama Yesus ada dalam Yesus, artinya sekarang saudara ada di posisi yang tertinggi. Amin. Dan kabar baiknya adalah ini adalah posisi yang diidam-idamkan dari semua orang Israel, tapi orang Israel tidak pernah berhasil. Tapi dengan segala hikmat yang Tuhan miliki, dia berikan anaknya. Saudara yang percaya sama anaknya, ditaruh, diletakkan di dalam anaknya. Sekarang anaknya ada di tempat yang tertinggi. Dan kabar baiknya adalah di posisi inilah, segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Yang percaya boleh bilang amin. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Amin. Telah memberikan segala berkat rohani yang ada di dalam surga. Betapa saudara dan saya diberkati, orang-orang yang percaya sama Yesus. Kenapa? Karena saudara dan saya sekarang ada di dalam Yesus. Ini adalah posisi di mana saudara siap untuk menerima berkat Tuhan. Itu sebabnya dikatakan hanya di dalam Yesus. Sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Nah, mungkin saudara bertanya sekarang, Pak, apa maksudnya berkat rohani? Banyak orang yang bertanya, apa itu berkat rohani? Perhatikan baik, kita akan kembali ke Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Katakan bersama saya, berkat rohani di dalam surga. Banyak orang yang berpikir bahwa berkat rohani adalah berkat yang tidak kelihatan, yang sifatnya spiritual. No. Berkat rohani adalah berkat yang bisa dirasakan, yang bisa dinikmati. Amin. Perhatikan baik-baik. Kata rohani di sini dalam Alkitab versi King James terjemahannya adalah spiritual. Oke, dalam bahasa Yunaninya adalah pneumatikos. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing. Pneumatikos itu artinya belonging to the spirit. Berasal dari roh. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing, itu adalah berkat yang berasal dari roh Allah. Berbicara tentang berkat yang berasal dari roh Allah. Berkat yang memiliki karakteristik roh Allah. Apa itu karakteristik roh Allah? Allah sifatnya apa? Kekal. Tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Kalau Tuhan memberkati kesehatan saudara dengan berkat rohani, spiritual blessing, pneumatikos blessing,
maka kesehatan yang saudara miliki tidak tergantung dari seberapa lama saudara ada di atas treadmill. Amin. Karena berkat yang saudara terima untuk kesehatan saudara, pneumaticos blessing, itu berasal dari Allah. Tidak dipengaruhi oleh hukum alam. Amin. Nah, kalau saudara melihat orang yang tubuhnya gemuk, maka kebanyakan orang langsung memvonis ini orang pasti kolesterolnya tinggi nih. Tapi kalau Tuhan memberkati dia, kesehatannya, dengan berkat rohani, spiritual blessing, pneumaticos blessing, waktu dia cek dokter, cek darah, kolesterolnya normal. Amin. Kalau Tuhan memberkati usahamu, karirmu, pekerjaanmu, dengan berkat rohani, spiritual blessing, pneumaticos blessing, maka karir saudara, pekerjaan saudara, usaha saudara, tidak tergantung dengan keadaan ekonomi dunia ini. Sekalipun ekonomi dunia terganggu karena pandemi, tapi kalau Tuhan memberkatimu dengan spiritual blessing, karirmu, usahamu, pekerjaanmu tetap diberkati Tuhan. Amin. Jadi berkat rohani, spiritual blessing, pneumaticos blessing itu bukan berkat yang fiktif, yang tidak kelihatan. No. Tapi ini berkat yang bisa saudara terima, yang bisa saudara rasakan. Berkat rohani, spiritual blessing, pneumaticos blessing adalah berkat yang luar biasa dan hanya ada di dalam Yesus. Hanya buat orang-orang yang ada di dalam Yesus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani, spiritual blessing, pneumaticos blessing yang ada di surga. Amin. Nah, bagaimana caranya kita menerima berkat ini? Bagaimana caranya? Kita kembali lagi ke ayat yang kemarin, perhatikan baik-baik. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak iya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Demi Allah yang setia, demi Allah yang setia. Siapa Allah di sini? Pihak yang memberi janji. Memberi janji yang setia. Itu sebabnya Paulus berkata, janji kami kepada kamu bukan ya dan tidak. Karena Kristus yang kami beritakan di tengah-tengah kamu bukan ya dan tidak. Di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya buat semua janji Allah. Amin. Jadi kalau Allah memberikan janji kepada saudara, kepada saya, ingat, dia adalah Allah yang setia. Dan hanya ada satu opsi. Bukan ya, bukan tidak. Tapi hanya ada ya. Artinya apa? Pasti digenapi. Kalau Allah yang memberikan janji. Tapi kalau manusia yang memberikan janji. Kalau manusia yang memberikan janji. Bagaimana? Minggu yang lalu saya bilang sama Grandy, minggu depan saya kasih 1 juta. Kemarin dia nggak bilang amin. Kenapa dia nggak bilang amin? Karena manusia yang memberikan janji. Karena manusia yang memberikan janji. Kenapa? Kalau manusia memberikan janji, bisa ya, bisa tidak. Minggu depan 1 juta. Kemarin dia nggak bilang amin, jadi saya pegang yang pertama kali. Hari ini nggak berlaku. Minggu depan saya kasih 1 juta. Tapi hari Selasa besok, saya dengar dia berbicara tentang sesuatu yang tidak baik tentang saya. Apakah hari Minggu saya bisa kasih dia? Saya mau kasih dia? No. Jadi kalau manusia yang memberikan janji, opsinya bisa ya, bisa tidak. Tapi demi Allah yang setia. Allah adalah pihak yang memberikan janji dan dia adalah setia. Kenapa? Apa janjinya? Di dalam Yesus, ini janji dia. Kristus adalah ya buat setiap janji saya, kata Tuhan. Dan hanya ada ya, artinya apa? Buat orang-orang yang ada di dalam Yesus, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Kenapa? Jadi ada satu janji, di mana janjinya diberikan bukan berdasarkan kondisi si penerima, tetapi janjinya diberikan berdasarkan si pemberi. Dan dia adalah Allah yang setia.
Sekarang pertanyaannya, apa yang dibutuhkan dari si penerima? Kalimat yang terakhir berkata, itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ketika Allah memberikan janji sama saudara, respon saudara harus berkata apa? Amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia. Apa artinya amin? Amin artinya apa? Believe. I believe. Aku percaya, aku percaya. Aku percaya. So be it unto me. Saudara memuliakan si pemberi janji. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak ada sesuatu apapun buat saudara, buat saya, yang ada di dalam Yesus. Tidak ada sesuatu apapun yang harus saudara lakukan, kerjakan untuk menerima janji Tuhan selain daripada berkata amin. Amin. Jadi katakan amin buat setiap janji Tuhan. Katakan amin buat setiap janji Tuhan yang saudara dengar. Maka saya percaya janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Tahukah saudara, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel hanya berkata amin kepada kutuk. Aneh. Tapi saudara bisa lihat, perhatikan baik-baik. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya, sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah atau anak ibunya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dan dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Ketika perkataan kutuk dikatakan kepada bangsa Israel, terkutuklah, 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 dan seluruh bangsa itu berkata amin. Mereka berkata amin kepada kutuk. Ini Ulangan pasal 27. Kalau saudara baca pasal berikutnya, Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Tuhan memperkatakan perkataan berkat. Betul? Tetapi sebelum Tuhan memperkatakan perkataan berkat, tadi kita sudah lihat apa yang Tuhan katakan terlebih dahulu. Jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, semuanya, aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dari posisi ini segala berkat akan datang kepadamu. Kemudian Tuhan memperkatakan berkat. Tetapi setiap kali Tuhan memperkatakan berkat, tidak ada satupun dari mereka yang berkata amin. Aneh. Kenapa? Kalau saudara lihat Ulangan pasal 27 ayat yang terakhir. Di situ dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu berkata, amin. Itu sebabnya, sebelum Tuhan memperkatakan perkataan berkat, jika kamu baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah, kemudian Tuhan memperkatakan berkat, tidak ada satupun yang berkata amin. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menepati perkataan hukum Taurat dengan perbuatannya. Dengan kata lain, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Kasihan. Sekali lagi saya ulangi, setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk, karena tidak ada seorang pun yang sanggup. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan tahu. Ingat, Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk menghancurkan manusia. Saudara harus mengerti apa tujuan Tuhan memberikan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan
untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya manusia adalah manusia berdosa, tidak mampu, butuh juru selamat. Amin. Kamu perlu diselamatkan. Karena kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kutuk. Itu sebabnya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, dalam Keluaran pasal 20, ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, di saat itu juga, sebelum pasalnya berakhir, Tuhan kasih tahu begini. Perhatikan baik-baik. Kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Di sini dikatakan, kau buatlah bagiku mesbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, sebelum pasalnya berakhir, Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk buat mesbah. Dan di atas mesbah persembahkan korbanmu. Saya mau kasih tahu sama saudara, mesbah dan apa yang terjadi di atas mesbah semuanya berbicara tentang salib Yesus. Amin. Untuk apa bangsa Israel datang membawa korban ke mesbah, mempersembahkan korban di atas mesbah? Untuk apa? Perhatikan baik-baik. Ini semua berbicara tentang salib Yesus. Divine exchange. Amin. Orang ini berdosa. Tetapi orang ini membawa binatang. Sebagai apa? Sebagai pengganti. Seharusnya orang ini yang mati. Tapi orang ini membawa binatang. Binatang ini menggantikan orang ini. Mati. Setelah itu dibakar di atas mesbah. Ini berbicara tentang penghukuman. Yang seharusnya diterima oleh orang ini. Tetapi ditimpakan kepada binatang ini. Sehingga setelah kematian selesai, penghukuman selesai, orang ini bisa pergi dengan bebas membawa kebenaran binatang ini. Hidup di dalam berkat. Amin. Tuhan begitu baik. Ketika Tuhan beri hukum Taurat, Tuhan tahu setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Tapi waktu Tuhan berikan hukum Taurat, Tuhan bilang gini, kamu bikin mesbah, persembahkan korban. Kenapa? Karena Tuhan tahu setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Tidak akan pernah diberkati. Karena nggak ada seorang pun yang sanggup. Tuhan suruh buat mesbah. Dengan kata lain, waktu Tuhan memberikan 10 hukum Taurat, Tuhan langsung berbicara tentang anaknya. Tentang kayu salib. Karena mesbah berbicara tentang kayu salib. Amin. Selanjutnya dikatakan, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, mesbah. Ada korban di sana. Salib. Aku akan datang kepadamu dan memberkati kamu. Padahal sebelumnya nggak mungkin diberkati. Karena setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Tapi Tuhan kasih solusi. Bangun mesbah. Apa solusinya? Salib Yesus. Saya punya kabar baik buat saudara. Di mana ada mesbah, di mana ada salib Kristus, ketika saudara menaruh kepercayaanmu kepada apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib, untuk kesembuhanmu, untuk kesehatanmu, untuk proteksi perlindungan, untuk berkatmu, disitulah berkat akan datang ke dalam saudara, ke dalam saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Tetapi jika engkau membuat bagiku mesbah dari batu, maka jangan engkau mendirikan dari batu pahat. Jadi ingat baik-baik, apa fungsinya mesbah? Solusi. Mesbah adalah solusi. Salib Kristus adalah solusi. Yang tadinya saya harus hidup di bawah kutuk, seharusnya saya hidup di bawah kutuk, tetapi ketika saya datang ke mesbah, amin, di situ segala sesuatunya diselesaikan dan saya pulang dalam berkat Tuhan. Jadi mesbah adalah tempat di mana saudara menerima berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jika kamu membuat mesbah dari batu, batunya jangan dipahat. Artinya apa? Yang namanya memahat
artinya ada usaha manusia, ada kekuatan manusia. Kalau saudara mau menerima berkat dari Tuhan, jangan ada campur tangan kekuatan manusia. Amin. Batunya harus kamu ambil dari tanah, jangan dipahat utuh, letakkan, inilah mezbah. Artinya apa? Untuk menerima berkat dari Tuhan, jangan ada campur tangan kekuatanmu. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terjadi di atas mezbah harus murni karena kasih karunia Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di atas mezbah harus murni karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Nggak boleh ada campur tangan manusia. Semuanya karena apa yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau begitu bagaimana caranya saya menerima berkat ini? Perhatikan baik-baik. Ini kabar baik buat saudara. Galatia 3, 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Perhatikan baik-baik, berbicara tentang hukum Taurat, tadi saya sudah sampaikan sama saudara ketika Tuhan memberikan hukum Taurat, Tuhan memperkatakan kutuk, kemudian Tuhan memperkatakan berkat. Ada kutuk, ada berkat. Kemudian Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya, kalau kutuknya sudah ditebus, saudara sudah dibeli, lunas, kutuknya sudah ditebus. Pertanyaan saya, kutuknya masih ada? Nggak ada. Bagaimana caranya Yesus menebus saudara? Membeli saudara? Alkitab berkata, dengan jalan menjadi kutuk. Dia gantikan posisimu. Ada pertukaran tempat. Seharusnya saudara yang tergantung di sana. Kenapa? Karena saudara terkutuk. Karena setiap orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat hidup di bawah kutuk. Tapi dia gantikan posisimu. Dia tergantung di sana. Menjadi terkutuk. Dia tanggung semua kutuk yang harusnya menjadi bagian saudara. Dia tergantung di sana. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa Yesus harus digantung di atas kayu salib? Disinilah saudara mengerti. Karena dia harus menanggung kutuk yang harusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Dan saudara harus tahu bahwa hukuman mati pada zaman itu bukan dengan cara digantung di atas kayu salib. Tapi hukuman mati yang berlaku pada zaman Yesus adalah dilempari dengan batu. Ini merupakan satu hal yang sangat spesifik sekali. Kenapa dia harus digantung? Karena dia menggantikan posisimu, posisi saya. Menjadi terkutuk. Menanggung semua kutuk yang harusnya menjadi bagian saudara, bagian saya. Untuk apa? Menebus kamu dari kutuk. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini. Dia membuat ini. Dia lakukan ini semua. Dia datang. Dia tergantung. Dia genapi hukum Taurat. Dia menuai semua kutuk. Menanggung semua penalti, hukuman yang harusnya menjadi bagian saudara. Dia buat ini. Supaya di dalam dia. Supaya di dalam dia. Kutuknya masih ada? Nggak ada. Itu sebabnya dikatakan supaya di dalam dia berkat. Berkat. Sampai kepada siapa? Saudara dan saya. Bangsa-bangsa lain. Amin. Itu sebabnya dikatakan hanya di dalam Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Sehingga berkat bisa sampai kepada saudara. Bagaimana caranya saudara menerima? Sehingga oleh iman kita menerima. Oleh iman. Tidak ada campur tangan perbuatanmu. Tidak ada campur tangan usahamu. No. Mezbah harus murni. Batunya nggak boleh dipahat. Bagaimana cara saudara menerima? Dengan iman. Dengan percaya. Iman. Apa itu iman? Belief. Apa itu belief? Aman bahasa Ibraninya. Masih ingat? Apa itu aman? Amin. Dia telah melakukan ini. Supaya di dalam dia. Buat orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Berkat. Bukan kutuk. Kutuk hukum Taurat sudah selesai. Sudah dia tanggung. Sekarang berkatnya. Berkat yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel tidak pernah berkata amin. Tapi berkat ini sekarang. Tuhan mau saudara berkata amin. Kenapa? Karena dia sudah selesaikan kutuknya. Amin. Dia lakukan ini. Dia lakukan ini.
Jadi saudara bisa bayangkan, berkat yang tidak pernah dikatakan orang Israel, amin. Karena mereka nggak sanggup. Tapi Tuhan begitu baik sama saudara sama saya. Hari ini dia mungkinkan dengan segala hikmat yang dia miliki. Supaya saudara bisa berkata amin atas berkat ini. Dia lakukan ini. Dia lakukan ini. Saudara jangan berpikir apa yang dia lakukan itu biasa-biasa. No. Dia harus tinggalkan surga yang mulia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia kosongkan dirinya. Dia menjadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang paling rendah. Hamba sifatnya taat. Dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Terkutuk. Menanggung semua penghukuman. Dia lakukan ini. Supaya. Ini tujuannya. Berkat bisa sampai kepadamu. Jadi kalau ada janji Tuhan, ada berkat Tuhan yang datang kepadamu. Saudara tidak merespon amin. Keterlaluan saudara. Karena supaya bisa datang berkat ini. Dia membuat ini. Ingat, dia membuat ini. Bagaimana caranya? Dia harus mati. Dia harus terkutuk. Dia harus hancur-hancuran. Supaya di dalam dia berkat bisa sampai kepada saudara. Bagaimana caranya saudara menerima? Oleh iman. Amin. Aman. Amin. Kita menerima roh. Jadi berkat yang pertama yang saudara terima ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus. Itu berkat yang pertama. Ingat, Roh Kudus adalah materai. Saudara dimateraikan sebagai miliknya, yaitu anaknya. Jika kamu anak, kamu adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Jadi ketika saudara menerima Yesus, Allah memberikan status yang legal kepada saudara untuk menerima janji. Kamu anak, kamu ahli waris. Dan Roh Kudus ini bukan hanya materai, tapi Alkitab berkata, dia adalah jaminan. Jaminan bahwa kamu akan menerima semua yang dia sediakan untuk saudara terima bersama-sama dengan Yesus. Amin. Jadi bagaimana caranya menerima semua yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib? Kutuknya udah gak ada. Jangan lagi berpikir tentang kutuk. Sekarang fokus sama janji Tuhan. Sama berkat Tuhan. Dia telah membuat ini. Supaya berkat sampai kepada saudara. Sehingga oleh iman. Amin. Aman. I believe. Aku percaya. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Inilah saatnya saudara diberikan privilege di mana bangsa Israel tidak pernah memiliki dan tidak pernah merasa mau berkata amin untuk setiap berkat yang Tuhan katakan sama mereka. Enggak. Tapi dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Dia sudah membuat ini supaya kamu yang percaya sama Yesus hari ini, kamu bisa menerima semuanya. Miliki confidence, rasa percaya diri. Saya ada dalam Yesus. Dia sudah datang ke dalam dunia ini. Dia menggenapi hukum Taurat buat saya. Dia menerima semua penaltinya di atas kayu salib. Karena dia sudah menggenapi seluruh hukum Taurat. Itu sebabnya dia dimuliakan Bapanya. Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan. Di tempat yang tinggi di surga. Jauh lebih tinggi dari pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan dari setiap nama yang dapat disebut. Dan hari ini, aku yang percaya kepada Yesus. Aku dimateraikan sebagai anaknya. Dan aku ditempatkan di dalam anaknya. Sekarang anaknya di tempat yang tinggi. Artinya saya juga ada di tempat yang tinggi. Dari posisi inilah segala berkat ini akan datang kepadamu dan akan menjadi bagianmu. Katakan ya, yes, amin. Buat setiap janji Allah yang datang. Waktu saudara berkata yes, amin. Saudara sesungguhnya bukan hanya memuliakan dia sebagai si pemberi janji yang setia. Lebih daripada itu, waktu saudara berkata, ya, yes, amin. Hari ini saudara mengerti akarnya. Kenapa kita berkata, ya, yes, amin. Buat janji Allah. Karena Yesus sudah membuat ini. Dia sudah selesaikan segala sesuatunya di atas kayu salib.
Inilah akarnya, inilah dasarnya. Waktu saudara berkata, ya, yes, amin buat setiap janji dan berkat Tuhan, saudara memuliakan apa yang sudah dia lakukan di atas kayu salib. I believe you, Lord. Aku percaya Tuhan, Engkau hancur di atas kayu salib, menanggung penyakit. Supaya hari ini Tuhan aku terima. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu, penyakitku sembuh. Amin. Aku percaya Tuhan, Kau sudah menjadi terkutuk, menanggung sebuah kutuk, semua yang jahat, musuh. Ingat, Yesus digantung di atas kayu salib di sebelah utara kota Yerusalem. Kalau saudara baca Alkitab, apa yang berkaitan dengan sebelah utara? Semua kegemparan, semua malapetaka, kehancuran, musuh, itu datang dari sebelah utara. Saudara boleh baca nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, semua berkata, kegemparan, malapetaka, kehancuran, itu datang dari sebelah utara. Tahukah saudara bahwa musuh-musuhmu senantiasa mau menghancurkan saudara? Tapi dia sudah 2000 tahun yang lalu, dia membuat ini. Di sebelah utara. Dia tergantung di sana. Dia menahan semua kekuatan musuh yang jahat, kegemparan, kehancuran, malapetaka yang besar. Supaya hari ini dia buat ini. Supaya tidak ada satupun yang jahat, kehancuran datang ke dalam hidupmu. Hanya kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidup. Katakan ya, yes, amin buat setiap janji Tuhan. Bangsa Israel tidak pernah punya kesempatan untuk berkata amin. Nggak pernah punya confidence, rasa percaya diri untuk berkata amin buat setiap janji Tuhan. Mereka hanya berkata amin untuk kutuk. Tapi hari ini dia sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Percayalah. Percayalah. Tahun ini, 2022. Ketika saudara mau memuliakan salib Tuhan. Amin. Ketika saudara mau percaya sama apa yang sudah dia kerjakan di atas kayu salib sebagai dasar kesehatanmu, kesembuhanmu, perlindunganmu, proteksimu, berkatmu. Saya percaya disitulah berkat Tuhan akan datang ke dalam hidupmu. Jangan ada ketidakpercayaan. Selalu percaya sama janji Tuhan. Berkat Tuhan, iya dan amin buat saudara, buat saya. Amin. Saudara gak perlu dengarkan orang-orang Kristen yang lain yang tidak menganggap janji Tuhan tidak relevan lagi. Minggu depan saya akan bahas ini. Ada banyak orang Kristen yang menganggap, oh janji Tuhan gak relevan lagi, oh janji Tuhan gak berlaku lagi. No, saudara gak boleh pusingin. Mereka adalah orang-orang Kristen yang mengganggu orang Kristen yang lain. Nanti saya akan bahas minggu depan. Oke? Kalau mereka gak mau, gak apa-apa. Bilang sama Tuhan, kalau mereka gak mau, Tuhan biar bagian mereka buat saya. Amin. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan. Karena saudara percaya sama apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib buat saudara. Jadi mulai hari ini katakan ya, katakan yes, katakan amin buat setiap janji Tuhan yang saudara dengar. Diberkatilah kamu di kota. Diberkatilah kamu di ladang. Diberkatilah bakulmu, adonanmu, pekerjaan tanganmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk di rumahmu. Diberkatilah pada waktu keluar di tempat pekerjaanmu. Tuhan akan membukakan perbendaharaan yang melimpah yakni langit. Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke dalam lumbungmu, dalam tempat usahamu. Tuhan akan membuat kamu menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kamu tidak pernah turun, tapi kamu terus naik. Tuhan akan membiarkan musuh-musuhmu terpukul kalah. Bersatu jalan mereka menyerang kau, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Kamu tidak pernah turun, kami terus naik. Amin. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang mau kuasa tempat perteduhanmu. Amin. Di bawah kepak sayap kamu berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kamu gak usah takut terhadap kedahsyatan malam, panah yang terbang di waktu siang, penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kanan, semuanya tidak akan pernah menimpa kamu. Malapetaka tidak akan pernah mendekat kepadamu. Tulah tidak akan pernah mendekat kepada kemahmu. Sebab Dia telah memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kamu di segala jalanmu. Dengan umur panjang Dia akan kenyangkan kamu. Dan Dia senantiasa memperlihatkan keselamatan daripadamu, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti kamu sepanjang umur hidupmu. Amin. 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 Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami ada di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sebab Kristus adalah ya buat setiap janji Allah. Engkau telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Engkau membuat ini supaya di dalam Engkau janji dan berkat yang Kau janjikan kepada Abraham bisa sampai kepada kami. Di mana bangsa Israel ketika janji dan berkat dikatakan kepada mereka tidak pernah berkata amin. Tetapi karena Kau sudah selesaikan segala sesuatunya, hari ini kami mau memuliakan apa yang sudah Engkau kerjakan di atas kayu salib dengan berkata, I believe you, Lord. So be it unto me. Terjadilah kepadaku seperti apa yang Kau katakan. So be it, so be it. Amin, amin, amin. Amin buat setiap janji-Mu, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, bahwa rancangan-rancangan-Mu yang untuk kami semua, Tuhan, rancangan-rancangan kami yang ada padamu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang memberikan kepada kami harapan akan masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap janji-janji-Mu yang kami dengar, setiap janji-janji-Mu yang mereka dengar, Tuhan, yang mereka explore, ketika mereka berkata amin, janji itu digenapi dalam hidup mereka. Dan Engkau yang menerima kemuliaan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan amin.